Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Putra Andika dengan NIM 070406264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mempertahankan tradisi di tengah modernitas di Pondok Pesantren Komarudin. Nah, sedikit saya akan menjelaskan mengenai Pondok Pesantren Komarudin. Pondok Pesantren Komarudin merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Komarudin pada tahun 1775 di Kanjeng Tumenggeng Tirtojoyo atau KUD Negoro, atau tepatnya di Sampurnan, Bunga Gresik. Nah, Pondok Pesantren Komarudin ini pada awal-awal pendiriannya yang dipimpin oleh Kiai Komarudin memiliki nama yang berbeda, yaitu pertama Pondok Pesantren Komarudin memiliki nama Pondok Sampurnan yang diusulkan oleh Mbah Kiai Haji Zubair Abdul Karim. Nah, terus mengalami perubahan lagi pada masa Kiai Haji Harun atau Kiai Soleh Awal, mengalami perubahan yaitu bernama Pondok Darul Fikih, yang dimana pengharapan Kiai Saleh dengan perubahan nama itu Darul Fikih adalah Pondok Pesantren Darul Fikih akan menciptakan kader-kader ahli fikih di sana. Dan mengalami perubahan lagi yang terakhir yaitu Pondok Pesantren Komarudin pada tahun 70 pada masa 70-an. Nah, itu dikarenakan dinisbatkan kepada nama pendiri awal yaitu Kiai Haji Komarudin. Nah, yang sampai sekarang digunakan hingga saat ini namanya Pondok Pesantren Komarudin. Nah, tantangan pondok pesantren di sini itu sangat berpengaruh kepada modernitas. Mengapa? Karena pesantren itu kan menganut tradisi-tradisi yang dulu sering dipakai, seperti contohnya sorogan. Nah, sorogan itu sendiri kan metode yang digunakan di pesantren-pesantren salafi atau mungkin pesantren-pesantren tradisional, di mana itu bisa mengimplikasikan rasionalitas. Letaknya di mana? Di situ kan metode sorogan ini sistemnya seorang murid datang kepada gurunya untuk menjelaskan materi-materi yang telah dipelajari, seperti mengilas kembali memori-memori yang lama. Untuk itu kan juga bisa dimasukkan dalam tantangan untuk mengatasi tantangan modern, untuk mengatasi masalah modernitas. Lah, selanjutnya yaitu metode bondongan. Lah, bondongan sendiri itu apa? Yaitu guru menerangkan sebuah kitab kuning, di mana yang santrinya akan menulis dan mencari kesimpulan. Nah, di situ itu kan sama seperti metode pelajaran saat ini, yang mana guru menjelaskan dan murid menulis. Nah, itu masih digunakan dalam tradisi pondok pesantren, tapi namanya aja yang berbeda, yaitu bondongan. Yang ketiga yaitu muhadharah. Muhadharah itu seperti forum di mana santri dan murid akan bertanya atau saling bertukar pendapat mengenai suatu hal yang disebut keilmuan. Nah, yang keempat yaitu metode klasikal. Metode ini mengusung sekolah-sekolah formal yang menjadi salah satu pengait antara pondok pesantren yang lebih intensif untuk bisa tidak ketinggalan perubahan zaman dengan memasukkan ilmu-ilmu umum di dalamnya, yaitu saat sekolah seperti MTS, SMP, itu kan santri akan diharuskan untuk tetap sekolah umum, yaitu metode klasikal itu tadi. Terus tradisi santri di Pondok Pesantren Komarudin seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya yaitu
Riyadhah atau tirakat, latihan-latihan spiritual seperti itu juga masuk dalam tradisi Pondok Pesantren Komarudin. Tidak hanya bodongan, sorogan, atau mungkin metode klasikal tadi. Jadi Komarudin juga menerapkan latihan-latihan yang menekankan kebatiniah santri, yaitu memanifestasikan kepasrahan manusia terhadap kelemahan akalnya di hadapan Allah, dan sebagai upaya untuk mendapatkan ilmu-ilmu rahasia ilahi. Ini salah satu tradisi di Pondok Pesantren Komarudin, yaitu riyadhah, mendekatkan diri dan melatih diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lepas dari tradisi Pondok Pesantren Komarudin. Terus hubungan Pondok Pesantren Komarudin dengan masyarakat ini juga sangat keren, di mana Pondok Pesantren Komarudin itu juga ikut andil dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, di mana ini juga mendorong modernitas di lingkungan sekitar, di mana modernitas sendiri itu acuannya menjunjung tinggi rasionalitas. Nah, tidak hanya mengedepankan batiniah saja, Pondok Pesantren Komarudin juga realistis dalam masalah ekonomi, yaitu untuk mengait UMKM kecil seperti laundry atau mungkin jajan-jajanan yang bisa dibuka oleh masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Komarudin. Nah, dan Kiai Haji Akil itu bicara bahwa Abah pernah bilang di pondok itu adalah dua pondok kecil, yang mana pondok kecil dan pondok besar, yang mana pondok kecil sendiri merupakan santri dan pondok besarnya adalah masyarakat. Di sini tidak boleh lepas dari keduanya. Jadi Pondok Pesantren Komarudin ikut memelihara keduanya dan tidak akan dilepaskan. Terus keberadaan kiai di Pondok Pesantren Komarudin merupakan tanggung jawab. Kedudukan kiai di Pondok Pesantren Komarudin merupakan pengayom pondok besar dan pondok kecil. Lah itu tadi. Jadi Pondok Pesantren Komarudin itu kiainya itu sebagai pengayom untuk pondok besar dan pondok kecilnya. Itu bisa dilihat foto dokumentasi dari, jadi merupakan masjid Pondok Pesantren Komarudin, dan situ dalam Abah Yai. Nah, ini foto bareng dengan Kiai Haji Akil. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.